Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Maulidi Rahman dengan NIM 181086501. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai inovasi dan masa depan ekonomi Indonesia serta tantangannya di era digital. Nah, seperti apa pembahasannya? Simak hasil paparan saya di dalam video ini. Oke, di dalam pokok bahasan ini saya membagi pokok bahasan itu terbagi dua. Yang pertama itu pokok bahasan mengenai bahwa BI sebagai penggerak ekonomi moneter. Yang kedua itu konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Yang ketiga itu Indonesia diupayakan jadi negara maju di tahun 2045. Terus yang keempat adanya memperlebar investasi. Nah, pokok bahasan pertama ini saya lebih menekankan yang pertama itu bahwasannya masa depan perekonomian Indonesia itu dipengaruhi juga oleh faktor eksternal. Yang ketiga itu adanya kebijakan ekonomi yang nantinya mengarahkan kepada peningkatan ekonomi Indonesia di masa depan. Nah, kita lanjut ke pokok bahasan yang kedua itu adanya transformasi digital. Yang kedua itu potensi ekonomi digital. Yang ketiga itu adalah inovasi terbuka. Nah, di pokok bahasan ini terjadinya inovasi yang nantinya berguna bagi perekonomian bangsa depan Indonesia. Nah, kita lanjut kepada pokok bahasan pertama. Nah, tugas utama BI itu yang pertama menaikkan suku bunga bank. Jika kita lihat bahwa yang menaikkan utang bank itu adalah BI dengan menaikkan suku bunga bank utangnya. Terus yang kedua itu memperbanyak uang beredar. Nah, di sini BI memperbanyak uang beredar itu kalau kita lihat di saat ini itu dengan mengubah-ubah bentuk dari uang tersebut. Itu bisa kita lihat bahwa gambar dari uang 5.000 sekarang dengan uang 5.000 di tahun-tahun sebelumnya itu berubah. Nah, itu sebagai kebijakan dari BI untuk memperbanyak uang beredar. Terus yang ketiga itu menjaga kurs nilai mata uang rupiah. Nah, agar menjaga kestabilan kurs nilai mata rupiah itu, BI menjaga kurs tersebut agar tidak terjadinya tumpang tindih terhadap nilai mata uang asing. Poin selanjutnya yaitu konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Nah, terjadinya perang Rusia-Ukraina ini tentu berdampak terhadap geoekonomi global. Itu seperti contoh bahwa negara Eropa itu perekonomian itu turun sekitar 30%. Nah, jadi dari APBN mereka itu memangkas beberapa anggaran untuk ikut serta dalam perang Rusia-Ukraina ini. Nah, lanjut yang kedua itu harga minyak dan gas tidak stabil. Nah, diketahui bahwa Rusia ini memiliki cadangan minyak dan gas yang sebelumnya mereka adalah pemasok utama minyak dan gas ke negara-negara Eropa tersebut. Nah, jadi Rusia itu memiliki indikasi bahwa negara Eropa itu turut andil dalam membantu Ukraina, sehingga mereka menaikkan harga minyak dan gas, sehingga itu perekonomian terhadap perekonomian Eropa itu jadi turun. Nah, kita lanjut poin selanjutnya, memperlebar investasi. Nah, kegunaan investasi itu sendiri meningkatkan pendapatan negara, yang kedua menciptakan lapangan kerja, yang ketiga itu meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, masa depan perekonomian Indonesia itu tentunya sangat berpengaruh terhadap investasi yang dilakukan oleh pemerintah saat sekarang ini. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan kedua, yaitu mengenai inovasi digital dan tantangannya di masa depan. Oke, bahasan pertama itu transformasi digital. Nah, apa yang dimaksud dengan transformasi digital? Yaitu konsep transformasi digital ini hadir pada tahun 90-an dengan diperkenalkannya internet mainstream. Nah, sejak kemampuan untuk mengubah bentuk tradisional media seperti dokumen, foto, televisi, dan lainnya menjadi satu dan nol telah memudar di tengah pentingnya hal yang dibawa oleh teknologi digital kepada masyarakat. Nah, praktik transformasi digital ini biasanya digunakan dalam konteks bisnis. Pengenalan teknologi digital telah memicu penciptanya model bisnis baru dan aliran pendapatan. Nah, jadi teknologi transformasi digital ini seperti AI atau artificial intelligence. Yang kedua itu ada cloud computing. Yang ketiga ada Internet of Things atau IoT.
terus ada namanya big data. Lalu selanjutnya potensi ekonomi digital. Nah, jadi Indonesia itu di tahun 2045 ke atas ingin menjadi sebuah negara yang bersistem digital. Nah, hal ini didukung oleh pemerintah, terutama itu di bidang Kementerian Kominfo, bahwasannya Indonesia ini memiliki potensi dalam bidang SDM maupun internet. Bahkan bisa dibilang investasi yang dilakukan oleh di bidang digital itu sangat memadai. Nah, itu seperti contoh itu bisa kita lihat lahirnya banyaknya perusahaan startup seperti Shopee, Lazada, dan startup-startup di bidang komersial, di bidang hiburan, dan lain-lainnya. Nah, sehingga pemerintah tentunya sangat berharap dengan adanya Indonesia menjadi negara digital ini dapat menambah pundi-pundi pendapatan negara dan untuk menambah kas negara. Lalu selanjutnya ada inovasi terbuka. Nah, di inovasi terbuka ini diharapkan bahwa segala bentuk saran, ide, atau gagasan itu dapat diterima maupun diuji nanti kelayakannya itu untuk menentukan arah bagaimana digital kita ini mau berkembang. Nah, kesimpulan di dalam video saya ini yaitu bagaimana tantangan masa depan ekonomi Indonesia dan tantangannya juga di era digital. Nah, seperti yang dalam pokok bahasan pertama yaitu bahwa Indonesia itu sendiri bukanlah negara adidaya atau negara pelopor untuk bagaimana sebuah negara itu mempengaruhi negara lain. Jadi kita itu masih banyak ketergantungan sumber daya kita itu dari luar. Nah, sedangkan dari luar itu terjadinya perang Rusia Ukraina dan berdampak juga terhadap geopolitik ekonomi dunia. Nah, jadi dengan adanya perang Rusia Ukraina itu, sedangkan Indonesia ingin menjadi negara digital di tahun 2045, tentunya itu sangat berpengaruh terhadap dunia digital Indonesia itu sendiri. Nah, itu bisa kita lihat bagaimana kita menarik investasi. Nah, jadi oke lah investasi dalam bidang infrastruktur, dalam alat-alat atau komponen-komponen itu. Nah, jadi kalau untuk investasi di bidang manusia itu sendiri, SDM-nya itu sendiri tentu sangat bergantung terhadap luar. Nah, jadi itulah mungkin bagi pemerintahan Indonesia terhadap masa depan ekonominya dan bagaimana inovasi digitalnya di kemudian hari. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Itulah pandangan saya terhadap masa depan ekonomi Indonesia dan masa depan industri digital Indonesia. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.